Sumbar bisa saja mengklaim ekonominya baik-baik saja, daerahnya kian berkembang, dan mengunggulkan hal lainnya yang mungkin tak dapat disaksikan masyarakat secara kasat mata. Artinya mesti menyimak penjelasan pemerintah, dan membaca data angka-angka yang notabene juga dari pemerintah daerah di Sumbar. Dilansir dari Padang Express namun, soal pembangunan tol Padang Pekanbaru di Sumbar, adalah fakta bahwa Sumbar sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Progres proyek nasional ini tentunya tak akan dapat ditutupi dari masyarakat oleh pemerintahan terkait di Sumbar. Pandangan ini menjadi perbincangan sejumlah perantau Padang Pariaman dengan Padang Express beberapa waktu lalu. Para perantau yang umumnya mengais rezeki di Pekanbaru, Riau ini, merasakan betul betapa tertinggalnya Sumbar soal tol. Tol ini proyek pusat, pemerintah daerah di sini kan hanya bertugas untuk mempercepat pembebasan lahan. Faktanya, sejak 2018 tol di Sumbar saja di Padang Pariaman, sangat memprihatinkan, ujar Amran, 56, salah seorang perantau tersebut. Padahal, menurutnya Sumbar yang menjadi objek bagi masyarakat daerah tetangganya untuk dikunjungi, lebih semangat lagi dalam mempercepat penyelesaian tol, sehingga, nilai pikatnya semakin kuat untuk didatangi. Kalau kondisi seperti sekarang, banyak isu bencana, orang pada takut datang ke Sumbar. Hal itu karena bencana tersebut tidak jarang sampai melibatkan pengendara di jalan antar kota di Sumbar ini. Contohnya saja saat longsor di Pangkalan, atau baru-baru ini kejadian ada lahar dingin, cermatnya. Untuk itu, ia memandang tol di Sumbar sudah seharusnya progresnya, terlebih soal pembebasan lahan yang menurutnya sangat rumit di Sumbar. Pembebasan lahan ini rumit entah karena apa, padahal beberapa teman-teman yang tanahnya kenak, tidak sedikit pun menolak tol ini, tapi kok sampai sangat lama pembebasannya di Sumbar, tanyanya. Menurut Amran, apabila pembebasan lahan tol di Sumbar berikutnya sama dengan kejadian di Padang Pariaman, pupus sudah harapan masyarakat Sumbar untuk bisa menikmati jalan bebas hambatan itu dalam waktu dekat. Kalau kita tertinggal secara infrastruktur, mimpi saja kita maju dari sisi sektor lainnya dibandingkan daerah lain, apalagi ini infrastruktur jalan yang tentunya sangat vital bagi masyarakat, tukasnya. Anggapan Amran mendapat anggukan Ekonaldi, 38. Menurutnya, masyarakat Sumbar yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024 ini, sudah seharusnya melakukan reformasi. Sumbar itu tidak punya uang sendiri, kita bergantung pada pusat, artinya, daerah dan pusat harus benar-benar sinkron, hematnya. Menurutnya, bukan berarti pemerintahan di Sumbar khususnya Pemprov Sumbar dan pusat tidak sinkron. Namun, ia menilai secara politik pandangannya sangat berbeda dalam hal kepentingan. Pak Gubernur kita itu orang PKS, partainya sampai sekarang berada di garis oposisi, katanya. Artinya, kalaupun Pak Gubernur kita tidak gesit untuk percepatan pembangunan tol, dia tidak akan merasa malu dengan pusat. Berbeda mungkin kalau di pusat itu yang memimpin juga PKS, cermatnya. Jadi, ia menyimpulkan bahwa sudah seharusnya masyarakat di Sumbar melakukan sinkronisasi kepemimpinan dengan pusat. Jadi, pemerintah daerah benar-benar menjalani pekerjaan pusat. Kita butuh eksekutif daerah yang satu paket dengan pusat. Kalau soal oposisi kan kita ada DPRD yang tugasnya bisa bersuara kalau terjadi hal-hal yang diduga bisa merugikan masyarakat, tukasnya.